Kasus penangkapan Virgon atas dugaan penyalahgunaan narkoba bagaikan pil pahit bagi banyak orang. Rasa prihatin dan kekecewaan menyelimuti, namun di balik itu semua, secercah harapan muncul bahwa Virgon dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Harapan ini didasari pada keyakinan bahwa rehabilitasi dapat menjadi jalan keluar bagi para pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi narkoba bukan sekadar proses pemulihan, melainkan sebuah perjalanan transformatif yang mengantarkan pecandu narkoba kembali ke jalan hidup yang sehat dan produktif. Proses ini laksana menapaki sebuah jembatan yang kokoh, dengan tahapan-tahapan yang terstruktur dan saling menunjang. Tahap awal yang vital, bagaikan pembersihan menyeluruh, di mana tubuh dibebaskan dari jerat zat-zat adiktif. Proses ini, meskipun penuh tantangan, menjadi landasan bagi pemulihan selanjutnya. Di sini, pecandu narkoba dibimbing untuk menyelami akar permasalahan mereka. Dengan bantuan konselor yang terampil, mereka diajak untuk memahami pola pikir dan perilaku yang mengantarkan mereka pada penyalahgunaan narkoba. Layaknya seorang navigator, konselor membantu pecandu narkoba menemukan arah yang tepat dalam perjalanan pemulihan mereka. Perjalanan pemulihan tak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental. Dalam tahap ini, pecandu narkoba dibantu untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Melalui terapi perilaku kognitif, mereka belajar untuk membangun pola pikir dan perilaku yang lebih sehat, bagaikan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Memasuki tahap ini, pecandu narkoba dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka kembali ke kehidupan yang produktif. Layaknya membekali mereka dengan bekal untuk mengarungi samudera kehidupan, pendidikan dan pelatihan ini membuka peluang bagi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan. Di sini, pecandu narkoba menemukan rasa solidaritas dan saling menguatkan. Dalam kelompok pendukung, mereka berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan belajar satu sama lain. Dukungan ini bagaikan pelita yang menerangi jalan mereka di tengah kegelapan, memberikan mereka kekuatan untuk terus melangkah maju. Kisah inspiratif dari para penyintas narkoba bagaikan mercusuar yang menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya harapan, tetapi juga kenyataan. Salah satu contohnya adalah Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40. Reagan pernah berjuang melawan kecanduan alkohol dan kokain di masa mudanya. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Reagan berhasil pulih dan menjadi pemimpin yang sukses. Kisah inspiratif lainnya datang dari Yolanda Hadid, seorang model dan pengusaha terkenal. Yolanda Hadid pernah berjuang melawan kecanduan alkohol dan obat-obatan resep. Namun, dengan tekad yang kuat dan mengikuti program rehabilitasi yang intensif, Yolanda Hadid berhasil pulih dan membangun kehidupan yang luar biasa. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa rehabilitasi narkoba dapat membantu pecandu narkoba untuk pulih dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Dengan tekad yang kuat, dukungan yang tepat, dan program rehabilitasi yang efektif, siapapun dapat bangkit dari keterpurukan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Keluarga dan masyarakat memiliki peran krusial dalam membantu pecandu narkoba untuk pulih. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan membantu pecandu narkoba untuk kembali ke kehidupannya. Dukungan keluarga bagaikan pelukan hangat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pecandu narkoba dalam perjalanan pemulihan mereka. Masyarakat juga dapat memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba untuk kembali diterima dan berintegrasi dengan lingkungan sosial. Dukungan masyarakat bagaikan jembatan yang menghubungkan mereka kembali dengan dunia, memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih positif. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung program rehabilitasi narkoba. Pemerintah perlu menyediakan program rehabilitasi yang mudah diakses dan terjangkau bagi pecandu narkoba. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Edukasi dan pemahaman ini bagaikan benteng kokoh yang melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kasus Virgon merupakan pengingat bahwa siapapun dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, kasus ini juga merupakan pengingat bahwa siapapun dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi narkoba dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan memberikan kesempatan bagi para pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Kasus penangkapan Virgon atas dugaan penyalahgunaan narkoba bagaikan pil pahit bagi banyak orang. Rasa prihatin dan kekecewaan menyelimuti, namun di balik itu semua, secercah harapan muncul bahwa Virgon dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Harapan ini didasari pada keyakinan bahwa rehabilitasi dapat menjadi jalan keluar bagi para pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi narkoba bukan sekadar proses pemulihan, melainkan sebuah perjalanan transformatif yang mengantarkan pecandu narkoba kembali ke jalan hidup yang sehat dan produktif. Proses ini laksana menapaki sebuah jembatan yang kokoh, dengan tahapan-tahapan yang terstruktur dan saling menunjang. Tahap awal yang vital, bagaikan pembersihan menyeluruh, di mana tubuh dibebaskan dari jerat zat-zat adiktif. Proses ini, meskipun penuh tantangan, menjadi landasan bagi pemulihan selanjutnya. Di sini, pecandu narkoba dibimbing untuk menyelami akar permasalahan mereka. Dengan bantuan konselor yang terampil, mereka diajak untuk memahami pola pikir dan perilaku yang mengantarkan mereka pada penyalahgunaan narkoba. Layaknya seorang navigator, konselor membantu pecandu narkoba menemukan arah yang tepat dalam perjalanan pemulihan mereka. Perjalanan pemulihan tak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental. Dalam tahap ini, pecandu narkoba dibantu untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Melalui terapi perilaku kognitif, mereka belajar untuk membangun pola pikir dan perilaku yang lebih sehat, bagaikan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Memasuki tahap ini, pecandu narkoba dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka kembali ke kehidupan yang produktif. Layaknya membekali mereka dengan bekal untuk mengarungi samudera kehidupan, pendidikan dan pelatihan ini membuka peluang bagi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan. Di sini, pecandu narkoba menemukan rasa solidaritas dan saling menguatkan. Dalam kelompok pendukung, mereka berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan belajar satu sama lain. Dukungan ini bagaikan pelita yang menerangi jalan mereka di tengah kegelapan, memberikan mereka kekuatan untuk terus melangkah maju. Kisah inspiratif dari para penyintas narkoba bagaikan mercusuar yang menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya harapan, tetapi juga kenyataan. Salah satu contohnya adalah Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40. Reagan pernah berjuang melawan kecanduan alkohol dan kokain di masa mudanya. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Reagan berhasil pulih dan menjadi pemimpin yang sukses. Kisah inspiratif lainnya datang dari Yolanda Hadid, seorang model dan pengusaha terkenal. Yolanda Hadid pernah berjuang melawan kecanduan alkohol dan obat-obatan resep. Namun, dengan tekad yang kuat dan mengikuti program rehabilitasi yang intensif, Yolanda Hadid berhasil pulih dan membangun kehidupan yang luar biasa. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa rehabilitasi narkoba dapat membantu pecandu narkoba untuk pulih dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Dengan tekad yang kuat, dukungan yang tepat, dan program rehabilitasi yang efektif, siapapun dapat bangkit dari keterpurukan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Keluarga dan masyarakat memiliki peran krusial dalam membantu pecandu narkoba untuk pulih. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan membantu pecandu narkoba untuk kembali ke kehidupannya. Dukungan keluarga bagaikan pelukan hangat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pecandu narkoba dalam perjalanan pemulihan mereka. Masyarakat juga dapat memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba untuk kembali diterima dan berintegrasi dengan lingkungan sosial. Dukungan masyarakat bagaikan jembatan yang menghubungkan mereka kembali dengan dunia, memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih positif. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung program rehabilitasi narkoba. Pemerintah perlu menyediakan program rehabilitasi yang mudah diakses dan terjangkau bagi pecandu narkoba. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Edukasi dan pemahaman ini bagaikan benteng kokoh yang melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kasus Virgon merupakan pengingat bahwa siapapun dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, kasus ini juga merupakan pengingat bahwa siapapun dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi narkoba dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan memberikan kesempatan bagi para pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal.